Orang di sebelah siluet agung tampak sangat muda. Di hadapan Chang Yun III, tidak ada fluktuasi ekspresi di wajah anak muda ini, dan ada sedikit ketidakpedulian di antara alisnya. Jelas, meskipun tiga orang di depannya tidak lemah, tapi dia sepertinya sudah terbiasa. Jika Qin Yichen ada di sini, sekilas saya pasti bisa mengenali bahwa anak muda ini benar-benar bibi Suyu dari Sekte Abadi Shen Xiao. Master pemurnian Pil Seon, dan masih master pemurnian Pil Seon yang lemah. Saat melihat Gu Suyu, hati Jie Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengamuk. Berdasarkan persepsinya, dia secara alami dapat melihat bahwa tidak ada jejak fluktuasi asal sejati pada orang ini, dan jenis fluktuasi kekuatan roh yang unik untuk Pil Master, tidak kalah dengan kepala alchemy Dao mereka. Master pemurnian Pil Seon muda, melihat benua dunia, saya khawatir tidak ada yang bisa mengendalikannya. Tentu saja, Jie Ming belum tahu, Qin Yichen juga telah menembus untuk menjadi master pemurnian Pil Seon. Jika tidak, dia tidak akan berpikir demikian. Benua Jizu sangat menarik. Pada saat ini, mata Gu Suyu melihat sekeliling, dan akhirnya jatuh pada Jie Ming, dan di sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum, dan tiba-tiba tersenyum tipis. Kekuatan Jie Ming tidak lemah, bahkan jika ditempatkan di Sekte Abadi Shen Xiao. Meskipun itu bukan yang paling kuat, itu cukup untuk dibandingkan dengan murid gerbang dalam puncak. Selain itu, dalam pandangan Gu Suyu, benua terestrial juga memiliki Qin Yichen. Benua ini benar-benar mengejutkannya. Tuanku, saya telah menyiapkan jamuan untuk mengurus angin untuk dua orang dewasa, dan saya juga mengundang dua orang dewasa untuk menghargai wajah mereka. Jie Changyun melengkungkan tangannya ke arah keduanya, dengan hormat. Tidak perlu membersihkan udara, orang tua tidak suka ini. Namun, nadanya nyaris tidak turun, dan pria berambut merah itu menggelengkan kepalanya, dan menolak dengan lemah. Elderly, karena mereka dipersiapkan secara khusus, mengapa kita harus menyapu bersih Yaxing? Tapi saat ketiga orang di Jie Changyun terlihat sedikit berbeda, Gu Suyu tiba-tiba tersenyum tipis, berkata. Melihat penampilannya, Jie Changyun sedikit terkejut, rupanya tidak menyangka, anak muda ini berani mempertanyakan keberadaan yang lebih kuat dari dirinya. Yang lebih mengejutkan ketiganya adalah Penatua Li sama sekali tidak marah dengan lamaran Gu Suyu. Setelah sedikit mengeluh, dia mengangguk dan menyetujui. Ayo kita memimpin. Dua orang dewasa, tolong ikuti aku. Mendengar ini, Jie Changyun merespons dengan cepat, dan pada saat yang sama, Gu Suyu tidak dapat menahan beban di hatinya. Tampaknya status anak muda ini di Sekte Abadi Shen Xiao tidak rendah. Jika tidak, ini bagaimana Penatua dapat mengubah sikapnya karena perkataannya? Sekte Abadi turun, dan Jie Changyun tampaknya khawatir tentang pelanggaran orang lain. Dia tidak memberitahu senior Jie lainnya, tetapi dia dan tiga Jie fans menghiburnya secara pribadi. Selama perjamuan, Jie Ming sering memohon kepada dua duta besar. Namun, Penatua Li sepertinya tidak menyukai set ini. Di alisnya, dia bahkan tidak sabar, dan Gu Suyu sepertinya penasaran dengan Jie Ming. Menolak. Setelah sekian lama, perjamuan dibatalkan, dan 5 orang duduk di sebuah istana, dan tempat pertama bukanlah Jie Changyun, tetapi Tetua Li dan Gu Suyu. Dalam hal ini, ketiga orang di Jie Changyun tidak memiliki pendapat. Hanya dari dua utusan ini, mereka bisa merasakan betapa kuatnya keberadaan Sekte Abadi Shen Xiao. Utusan dari Shen Xiao Immortal Sekte sepenuhnya memenuhi syarat untuk duduk di tempat pertama. Utusan itu datang, dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Saat ini, Jie Changyun tidak lagi berjalan di tikungan dan bertanya langsung. Namun, yang mengejutkannya, Penatua Li tidak menjawab, tetapi melihat ke arah Gu Suyu. Chang Senior Yun, pernahkah kamu mendengar Qin Yichen orang ini? Gu Suyu mengangguk, lalu melihat ke arah dunia awan, bertanya dengan acuh tak acuh. Qin Yichen, tanda seru. Mendengar nama ini, tubuh Jie Fan dan Jie Ming sedikit bergidik, dan ada sentuhan keheranan di mata mereka. Mereka tidak asing dengan Qin Yichen. Mereka bahkan membenci mereka. Namun, mereka agak bingung bahwa meskipun Qin Yichen jahat, tidak cukup bagi mereka untuk memenangkan perhatian tempat kedua. Melihat penampilan Gu Suyu, apakah dia datang untuk anak ini? Anak ini adalah pendukung alchemy Dao di Perang Utara. Saya ingin tahu apakah utusan itu bertanya kepadanya apa. Setelah awan dunia mengerang sedikit, itu dijawab dengan hati-hati. Dia tidak tahu bagaimana Gu Suyu tahu tentang Qin Yichen. Tetapi dia tidak tahu persis seperti apa sikap Gu Suyu, dan untuk sementara, dia tidak berani mengungkapkan niat jahatnya kepada Qin Yichen. Lagi pula, jika Gu Suyu peduli dengan anak ini, dia telah menyatakan niat buruk, dan saya khawatir itu akan membawa malapetaka bagi masyarakat. Bocah itu, apakah kamu sudah tua dengan alchemy Dao Heaven's Chosen ini? Wajah Jie Ming tidak menunjukkan apa-apa, tapi dia sedikit tidak mau. Jika kedua Kasim datang untuk melindungi Qin Yichen, suku Jie akan sengsara. Sepertinya informasi itu benar. Dia benar-benar milik benua. Mendengar ini, Gu Suyu dicibir,
dan ketika dia melihat kewaspadaan 3 orang, dia terkekeh dan berkata, aku memang datang untuk anak ini. Tapi jangan salah paham dengan 3 orang itu, aku tidak akan melindunginya. Mendengar ini, ketiga Jie Changyun merasa lega, dan pada saat yang sama, senyum gembira muncul di wajah mereka. Dari kata-kata Gu Suyu, tidak sulit untuk melihat bahwa duta besar ini memang untuk Qin Yichen, tetapi Gu Suyu tidak melindungi Qin Yichen, dan sikapnya sepertinya sejalan dengan sikap masyarakat. Berani bertanya, apakah kamu ingin menyingkirkan Qin Yichen? Jie Ming memandang Jie Changyun, dan setelah melihat yang terakhir tampak menyetujui, dia bertanya dengan tangan melengkung. Saat menyebut Qin Yichen, mata Gu Suyu tiba-tiba muncul warna sedingin es, dan sudut mulutnya juga memiliki lengkungan yang kejam. Segera, berkata sambil mencibir, singkirkan dia. Hehe, aku tidak ingin dia mati semudah itu. Mendengar ini, ketiganya sangat gembira. Meskipun mereka sangat penasaran, bagaimana tepatnya Qin Yichen memprovokasi utusan ini, tetapi mereka tidak bertanya. Tidak sulit untuk melihat dari sikap Gu Suyu. Saya khawatir utusan itu juga menderita kerugian di tangan Qin Yichen. Tidak bijaksana untuk mengekspos bekas luka yang terakhir saat ini. Tuan, sulit untuk memindahkan anak itu. Meskipun hati Jie Ming sangat senang, wajahnya berpura-pura sangat marah. Sulit. Mendengar ini, mulut Gu Suyu mencibir, dan Penatuali memandang ke arahnya. Ceritakan tentang benuamu. Pada saat ini, Penatuali juga mengangguk dan langsung bertanya. Meskipun dia tidak ingin berpartisipasi dalam urusan daratan Jizu, karena Gu Suyu berbicara secara langsung, dia juga tidak pandai menolaknya. Bagaimanapun, yang terakhir adalah Master Abadi dan Tuan Istana dari Kuil Sekte dan Abadi di Senxiao. Pada titik ini, satu-satunya hal yang dia inginkan adalah menyingkirkan masalah ini dengan cepat. Seperti yang disebutkan dalam informasi, 3 perang dunia bergabung. Dia tidak peduli. Bahkan Sekte Abadi Yuan Surgawi di belakang keluarga Ni. Dia harus menurunkan posturnya saat menghadapi Sekte Abadi Senxiao. Menurutnya, kekuatan apa yang berani menantang Sekte Abadi di sebuah benua?